الشوق يبقى في اغترابي تقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي. Tidak beriman, tidak menjadi orang yang tunduk patuh kepada Allah atau orang muslim. Berbeda kalau orang yang sudah mengaku dirinya muslim, wa ana minal muslimin atau wa ana aulul muslimin, sebagaimana ikrar yang diucapkan setiap kita sholat di pembukaan atau doa iftitah setelah takbiratul ihram, maka ada doa yang dipanjatkan ataupun ikrar yang disampaikan oleh seorang ketika dia bermunajat kepada Allah di dalam salat, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Meskipun kalimat ini, doa iftitah ini tertera di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6, 162 163, 2 ayat. Katakan Muhammad agar mereka senantiasa berdoa, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, korbanku, hajiku, hidup matiku hanya untuk Allah semata, Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Dan aku merupakan orang yang pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk berserah diri hanya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, berserah diri hanya kepada Allah, menjadi orang muslim. Jadi tentunya bagi orang muslim, dia akan melaksanakan semua kewajiban Allah, baik itu sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, dan juga termasuk thalabul ilmi, belajar ilmu agama ini merupakan kewajiban. Bahkan hal ini dikuatkan, ditegaskan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Majah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama Islam wajib bagi setiap mereka yang mengaku Islam. Maka yang tidak Islam, tidak muslim, tidak taat, tidak tunduk patuh kepada Allah, gak ada kewajiban, gak ada beban. Jadi mereka yang merasa tidak menjadi orang muslim, mereka tidak merasa terbebani dengan perintah Allah. Mereka merasa tidak terbebani dengan aturan-aturan Allah, Bapak Ibu. Jelas ya? Tapi sebaliknya bagi mereka yang muslim, yang mukmin, maka harus siap untuk menerima beban syariat, memikul beban yang sudah Allah amanahkan kepada dirinya. Bahkan sampai-sampai seandainya beban syariat ini Pak Bu, agama Islam, aturan Allah, hukum Allah ini diamanahkan, dipasrahkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung, semuanya menolak. Semuanya menolak, meskipun mereka adalah makhluknya Allah, ciptaan Allah. Sehingga amanah tersebut, beban tersebut dipikul oleh manusia. Pertama kali mbah buyut kita Nabi Adam alaihissalam sampai kepada kita. Maka ternyata ketika mereka merasa mampu untuk memikul beban syariat, banyak manusia yang mengabaikannya. Banyak manusia yang mereka melalaikannya. Banyak manusia yang membangkang dan menyombongkan diri, meninggalkan beban syariat tadi, alias mereka ogah, tidak mau, tidak peduli. Itulah yang dikatakan oleh Allah bahwa manusia ini memiliki dua sifat yang tercela. Dua sifat yang tercela apa? Dolim dan bodoh. Jelas Bapak Ibu ya? Dolim dan bodoh. Makanya hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, surat yang 33 72. Ya, Allah katakan di dalam ayat tersebut ya, inna aradnal amanatas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilna wa ashfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Nanti dibuka Pak Bung wonten dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 72, akhir-akhir ayat. Sesungguhnya kata Allah, kami telah mengamanahkan syariat Islam, agama ini kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Semuanya ogah, semuanya berat untuk memikulnya, menolaknya, karena tidak mampu untuk menjalankannya. Sehingga beban itu dipikul oleh manusia. Mereka menganggap rumongso iso nglakoni agama Gusti Allah, bisa merasa dia menjalankan syariat Allah, agama Islam ini. Ternyata apa? Faba ayyamilna wasfaqna minha. Ternyata manusia itu akhirnya
meninggalkan perintah Allah, mengabaikan aturan Allah. Itulah yang disampaikan oleh Allah. Sejatinya manusia itu adalah memiliki karakter sifat dolim. Dolim kepada dirinya, dolim kepada manusia, dan dolim kepada Allah. Di samping manusia punya karakter dolim, juga manusia bodoh. Kenapa? Kebanyakan mereka tidak mau belajar alias sinau, Pak. Ora gelem sinau ngeten iki, Pak. Ora gelem ngaji. Kenapa? Rumangsa wis iso, wis pinter. Jadi orang yang tidak butuh ilmunya Allah, tidak mau belajar, tidak mau memahami ayat-ayat Allah, mengkaji ilmunya Allah, merasa pinter. Betul kata Allah. Nanti dibuka ya. Innau kana doluman jahulah. Sesungguhnya manusia itu punya sifat apa? Bodoh dan dolim. Nah itu para jemaah. Semoga kita bukan termasuk ayat ini. Karena ayat ini merupakan celaan kepada setiap orang yang mengaku Islam tapi tidak mau memikul beban syariat. Disuruh sholat tidak mau, disuruh puasa berat, disuruh infak zakat kikir melirit, apalagi disuruh ngaji belajar ilmu agama, aras-arasan males, alasan ini dan itu dan sebagainya. Jadi para jamaah ibu, kalau kita kembali kepada Al-Quran yang kita bacakan di dalam sholat maghrib tadi yang kita bacakan, surat Al-Mursalat surat yang 77, ya surat yang 77, itu di akhir ayat mulai 34 sampai 50 itu menceritakan terutama yang spesifik. Ayat yang mulai 41 ya Pak Bu, nanti bisa dibuka sampai ayat yang 50. Itu menceritakan dua kelompok, dua golongan, farqun fil jannah wa farqun finnar. Orang yang divonis, orang yang dijanjikan, orang yang dijanjikan masuk surga dan orang yang divonis masuk neraka. Kalau orang yang dijanjikan masuk surga jelas, innal muttaqina fi dhilali wa uyun wa fawakiya mimma yastahun kulu wasrabu hani'an mimma kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin. 4 ayat. Ini yang dijanjikan oleh Allah masuk surga. Siapa? Mereka adalah orang yang bertakwa. Jelas Bapak Ibu? Orang yang beriman, beramal soleh alias mereka yang bertakwa. Orang yang bertakwa jelas mereka mendapatkan kenikmatan yang abadi nanti di dalam surga. Mereka banyak berteduh di bawah pohon-pohon yang rindang, yang indah, yang semliwir kalau orang bilang ya, dan merasakan nikmatnya yang luar biasa, sejuk, tidak merasa panas atau kedinginan, sejuk pokoknya. Dan mereka juga bisa menikmati sekitar apa? Sumber mata air di sekitar taman-taman surga itu, kebun-kebun yang sudah Allah siapkan bagi orang-orang yang semasa hidupnya bertakwa. Kemudian disediakan makanan-makanan yang berbagai macam, ya, apapun yang dia kehendaki, yang diinginkan ada semuanya di sekitar di dalam kebun-kebun tadi. Yang di situ juga ada air sungai yang mengalir, bahkan ada 4 sungai Pak Bu di dalam surat Muhammad itu, surat yang ke-47, ada sungai tawar yang lezat rasanya, meskipun tawar tapi enak, lezat, ada sungai susu, ya, bahkan lebih putih daripada susu, ada sungai madu, lebih manis daripada madu, ada sungai khomer. Ya, kalau khomer sana kan memabukkan kalau sekarang tuh. Kalau di dunia kan namanya khomer itu memabukkan. Tapi kata-kata khomer di sana itu bukan hal yang memabukkan, tapi membuat awet muda selama-lamanya, semakin kinclong kulitnya, semakin ganteng. Kalau orang ya minum khomer di dunia ini semakin sakit, semakin nanti bisa menimbulkan bahaya, kematian dan sebagainya. Enggak, kalau di sana semakin muda, semakin ganteng, semakin cantik, awet muda selama-lamanya, berubah wajahnya semakin tampan. Nah itu sungai-sungai yang akan dirasakan, dinikmati oleh para penduduk surga dari kalangan orang-orang bertakwa. Itu yang golongan yang farqun fil jannah, yang dijanjikan masuk surga. Syaratnya apa? Bertakwa, iman dan beramal solih. Nah, kemudian
kelompok atau golongan yang kedua farqun finnar, golongan yang dicela, golongan yang diberikan apa? Ancaman keras oleh Allah. Makanya di dalam surat Mursalat ini kata-kata wail itu diulang sampai 10 kali, Pak. Contohnya ada kata-kata yang diulang sampai 31 kali, yaitu surat Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu diulang 31. Ada juga yang diulang juga surat Al-Qamar itu ya, surat yang ke-54 itu. Contohnya walaqad yassarna fil Qur'ani hal min mudakir. Ya, sungguh kami mudahkan Al-Qur'an. Kira-kira ada nggak orang-orang yang mau belajar Al-Qur'an atau memahami Al-Qur'an? Itu diulang 4 kali. Di dalam surat Al-Mursalat ada kalimat ayat diulang 10 kali. Ternyata kalimat itu mengandung apa? Celaan, ancaman. Wail. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Itu diulang 10 kali, Pak. Jadi surat Al-Mursalat itu ada 50 ayat. Surat yang ke-77 nanti buka di rumah ya, Pak Bu. Dipelajari itu ya. Ada 50 ayat surat yang ke-77. Kata-kata wail yang diawali wail itu celakalah bagi siapapun orang yang berani mendustakan agama Allah atau hari kiamat, neraka, surga, azab kubur, nikmat kubur, hari kebangkitan atau hukum-hukum Allah. Itu dicela sama Allah sampai 10 kali, Pak. Nah, di ayat yang kami bacakan tadi di akhir-akhir itu paling tidak ada 3 golongan manusia yang mereka hidupnya tidak mendapatkan ridho atau keberkahan dari Allah. Tadi Pak Bu ya. Jadi yang niku harus dicela kali Gusti Allah niku wis tebih saking ridane Allah, tebih saking pitulunge Gusti Allah, tebih saking berkahe Gusti Allah. Itu kalau orang sudah dicela, Pak. Kata-kata lafadz wail, para ahli bahasa, ahli lugha itu mengatakan yang pertama maksudnya adalah yaitu di situ ada ancaman wa'idun syadid, ancaman yang keras bahwa kata-kata wail itu salah satu apa Bu? Yaitu wadun fi jahannam. Apa itu wadun? Wadun itu seperti kayak waduk atau mungkin apa ya? Tempat yang khusus yang digunakan untuk menyiksa manusia nanti di dalam neraka jahanam. Jadi di neraka jahanam itu macam-macam Pak Bu nggih. Ada penjara, ada sungai, ya, ada gunung-gunung dan sebagainya. Jadi bukan kok hamparan yang luas, enggak. Tergantung nanti perilaku manusia, dosa yang dia lakukan apa. Ada yang dilempar batu, ada yang dijatuhkan dari gunung, ada yang nanti masuk penjara di situ, ya, penjara bulos, ya, bulas itu ya. Yang di situ ada kasurnya, ya, yang itu terbuat dari api neraka. Pokoknya bagaimana kehidupan neraka itu nggak ada yang enak, namanya neraka Pak Bu. Nah itu sungai-sungai itu ya panas, ya, kerikilnya aja sudah panas, apalagi sungainya kan. Nah itu macam-macam nanti di dalam neraka jahanam, ya. Nah di situ ada wadun, yang dimana wail itu merupakan tempat yang dikhususkan bagi mereka yang melakukan 3 hal ini, yang tercela, yang divonis oleh Allah mereka akan masuk neraka wail. Nah, neraka wail, ya, atau bisa dikatakan waduk Pak, bisa juga ya. Nah, wail juga maksudnya adalah kecelakaan, kebinasaan, maksudnya jauh dari rahmatnya Allah. Ini maknanya ya, ada 2. Bisa ancaman langsung tempat neraka itu sendiri wail, ya. Bisa juga wail adalah maksudnya orang itu dijauhkan dari apa Bu? Pak, ridho Allah dan rahmatnya Allah atau berkahnya Allah. Jadi kalau orang sudah diancam wail, ya sudah. Orang yang seperti itu berartinya dia tidak akan pernah mendapatkan ridho Allah, pertolongan Allah, berkahnya Allah atau rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Nah ini kita pahami ya. Jadi jenengan maca contoh lagi kata-kata wail yang sering kita hafal di dalam surat Al-Maun ya. Apa itu? Fawailul lil musallin. Nggih? Apa nggih Pak Bu nggih? Nah, kalau sudah kata-kata wail, berartinya orang itu dicela oleh Allah, jauh dari rahmat, ridho, pertolongan atau juga berkahnya Allah. Kalau nggak bertobat, sudah disiapkan nanti jurang di dalam neraka jahanam. Itu namanya wail atau jurang tadi maksudnya ya itu.
Lah, itu kata-kata wail. Makanya ada neraka itu salah satunya namanya wail, neraka wail. Tapi sebagian ahli bahasa mengatakan itu adalah jurang di dalam neraka jahanam. Nah itu. Nah, kemudian para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bahwa ketika orang itu sudah diancam oleh Allah, maka tidak ada harapan untuk bisa dia selamat nanti di akhirat kalau di dunia dia tidak bertobat. Ya. Siapa 3 golongan itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah kata Allah di dalam surat Al-Mursalat ini ya, mereka adalah kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah kalian sebentar di dunia, wahai orang-orang yang berbuat dosa alias berbuat durhaka kepada Allah. Siapa mereka? 1, bisa pelaku kekafiran, kesyirikan, atau ahli maksiat. Ahli maksiat Bapak Ibu. Jadi orang yang kebiasaannya hidup di dunia ini, waktunya, umurnya habis hanya untuk berbuat maksiat kepada Allah, siap nanti mereka akan nyemplung ke dalam neraka wail. Itu. Dan orang ahli maksiat ini hidupnya tidak akan pernah bahagia, tenang. Itu. Nah, orang kalau wes tebih saking rahmate ridane Gusti Allah Pak Bu nggih, senajan sugih model piye, di jabatan model piye, terkenal model piye, tapi lek wis diancam wail, jangan berharap dia untuk bahagia hidupnya. Itu. Karena apa? Jauh dari berkah, jauh dari rahmatnya Allah. Itu. Nah, mereka mujrimun, ahli maksiat, ahli syirik atau orang yang suka berbuat kesyirikan dalam hidupnya. Ya, kalau syirik ya jelas meyakini selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Nah, itu orang-orang ahli syirik itu. Yang kedua, wail diberikan kepada siapa Pak Bu? Selain ahli maksiat, ahli dosa, molimo, mendem, medok, judi, sabung ayam, judol, zina, makan riba. Yang kedua, mereka yang tidak pernah berbuat dosa maksiat secara umum, tapi 1, dosa mereka kepada Allah luar biasa. Apa itu? Tidak pernah mau rukuk kepada Allah. Tidak mau rukuk kepada Allah alias sholat. Jadi Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Abu Ja'far At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, wailu yauma idzin lil mukadzibin, celaka bagi mereka yang mendustakan agama, yang menolak agama Allah, yaitu ketika wa idza qila lahumurka'u la yarka'un, ketika diperintahkan untuk rukuk mereka tidak mau rukuk, disuruh untuk sholat mereka tidak mau sholat. Hati-hati Pak Bu nggih. Masalah ini jangan dianggap biasa. Orang kalau sudah terbiasa nggak sholat kan mereka menganggap itu hal biasa. Tapi kalau kelihatan maksiat itu bagi mereka tidak biasa. Dia tahu betul Pak Bu. Jadi pandangan masyarakat kalau secara umum ya, itu kalau orang berbuat dosa secara umum, maksiat, zina, maksiat judi, judol dan sebagainya, atau makan riba, atau mereka suka membunuh, mencuri, maling, rampok dan sampai turut itu kan dosanya di tengah masyarakat itu kan sesuatu yang bukan hal yang biasa, jelek, buruk. Tapi kenapa di tengah masyarakat ketika ada orang tidak sholat itu dianggap hal yang biasa, bukan hal yang buruk, yang jelek? Padahal ingat, Allah banyak mengancam di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran bagi orang yang tidak pernah mau rukuk dan sujud. Ada neraka sakor khusus bagi mereka yang tidak sholat, dan di dalam neraka sakor itu nanti siksaannya lebih berat. Nanti lagi ditambah lagi mereka juga dimasukkan ke dalam api yang di situ ada sungai yang panasnya luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu, orang yang diperintahkan rukuk mereka tidak mau rukuk, jelas hidupnya jauh dari keberkahan, ridho Allah dan rahmatnya Allah. Sekaya apapun, sebahagia apapun mereka di dunia karena dapat apa yang mereka inginkan, mereka punya apa yang mereka inginkan, harta punya, istri cantik punya, suami yang tampan punya, anak-anak, pekerjaan yang maton, punya jabatan, ya, punya popularitas,
status sosialnya tinggi di tengah masyarakat, tapi Allah sudah mencabut keberkahan mereka. Allah cabut itu Pak Bu. Kenapa? Orang seperti ini mereka sudah berani mendurhakai Allah, tidak mau sholat. Jadi diperintah sholat tidak mau. Itu yang kedua Pak. Nah ini orang yang celaka. Celaka dunia akhirat. Ya. Hati-hati Pak Bu, nanti disampaikan kepada keluarga. Wong sing tasik wantun nilarne salat dikengken rukuk mboten purun rukuk, ya sudah siap dapat wail, neraka wail, atau mereka dicabut keberkahan hidupnya, ketenangan, kebahagiaan mereka yang hakiki. Yang ketiga, wailu yauma idzil mukadzimin, celaka bagi orang mendustakan agama, ditutup dengan golongan ketiga, fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Kira-kira adakah selain Al-Quran yang mereka yakini? Nah ini. Adakah hukum Allah yang mereka ikuti? Yang mereka imani? Ini celaan bagi mereka yang hidupnya tidak mau diatur dengan hukum Allah, sumbernya Al-Quran. Jadi hati-hati Pak Boge. Jadi orang yang merasa dia menganggap Islam hanya mencukupkan diri sholat, puasa, zakat, haji, ngaji, dakwah, tapi kalau mereka masih mengingkari, menolak hukum Allah, tidak mau diatur hidupnya dengan Al-Quran, yang itu sumbernya dari Allah langsung, siap-siap hidup mereka dicela sama Allah siang dan malam. Jadi nggak jaminan Pak Bu nggih, wong sing ahli sholat, ahli poso, ahli sedekah, ahli Quran, ahli dakwah, mereka nggak dicela sama Allah. Hati-hati. Kalau mereka mencari fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun, mencari kalam selain Allah yaitu Al-Qur'an. Mencari pembicaraan perkataan yang mulia ya, yang sudah ditegaskan di dalam Al-Qur'an. Sekarang kalau tanglet jenengan, adakah ucapan perkataan yang lebih baik daripada Al-Qur'an Pak Bu? Ada nomor? Enggak ada. Ucapan manusia kalau tanglet mboten sadaya Pak. Esuk ngomong nggih, sore kadang-kadang pripun Pak? Bisa enggak berubah? Berubah. Nggih mboten? Esuk kata, esuk tempe, piye Pak? Oh iya, pagi dele, sore tempe ya. Berubah enggak mboten? Berubah. Perkataan manusia itu berubah. Dengan berubahnya apa? Pikiran, nafsu. Itu perkataan manusia Pak Bu. Jadi manusia itu masih mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau manusia itu berkata, kadang-kadang dia tidak menepati perkataannya, ucapannya, tidak mengikuti apa yang sudah diucapkan gitu. Nah itu manusia Pak Bu. Nah sekarang kita tanya lagi, adakah hukum selain Al-Quran, hukum Allah yang paling baik? Nggak ada. Sekarang kita lihat bagaimana orang bisa hidup baik, hidup makmur, hidup adil, berkah, loh jinawi, makmur, sentoso. Nggak ada Pak. Kalau selama mereka tidak kembali kepada sumber hukum Al-Quran. Makanya Allah celah. Siapapun mereka yang mencari perkataan selain perkataan Allah, firman Allah di dalam Al-Quran, wail mereka, hidupnya tidak akan pernah berkah. Iya Pak Bu. Makanya ini berlaku kepada siapapun loh nggih. Makanya kalau kita ngaji harus paham isinya Pak Bu. Harus tahu tafsirnya, harus tahu asbabun nuzulnya, harus tahu hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nggak sekedar baca, nggak sekedar hafal. Banyak kalau orang pintar baca, banyak orang kalau sekedar hafal tuh Pak, tapi nggak tahu kandungannya. Ini ayat untuk siapa? Hukum ini diperuntukkan untuk siapa? Nggak tahu mereka Pak. Banyak orang yang mengaku Islam, tapi mereka nggak mau hidupnya diatur sama Al-Quran Pak, sama hukum Allah. Mereka mencari hukum selain Allah. Akhirnya yang terjadi apa? Kerusakan di mana-mana itu. Jangan beresani. Mana keadilan? Bisa keadilan? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Hafal Ustaz, mereka banyak hafal tuh surat At-Tin ayat 8 ayat terakhir, tapi nggak dipakai Pak. Surat At-Tin itu nggak dipakai, nggak diamalkan dalam kehidupan mereka. Bukankah Allah itu yang paling adil dalam berhukum, betul? Bukankah Allah itu hakim yang paling benar, yang paling adil?
Itu pertanyaan plus ancaman. Celaan kepada siapapun mereka yang mencari selain Al-Qur'an. Nah, beginilah 3 golongan yang dicela oleh Allah hidup mereka. Pertama, ahli maksiat, orang yang berbuat dosa, apapun bentuk dosanya. Yang kedua, mereka yang jauh dari Allah, tidak mau sholat, tidak pernah sujud, rekeningnya tidak pernah direndahkan di hadapan Allah, ditempelkan ke tanah. Yang ketiga, mereka yang mencari selain Al-Qur'an yang mereka ikuti dan mereka imani dalam kehidupan mereka, sehingga rusaklah kehidupan di tengah-tengah umat. Ya, itu Bapak Ibu sebagai pembukaan. Ya, ini kalau kita ngaji, insya Allah kita sedikit-sedikit, tapi yang penting kita paham. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.